pada dasarnya sifatnya seperti mata uang, sehingga momentum yang tepat untuk membeli perhiasan emas adalah setiap saat, sama seperti tabungan. Jadi ada baiknya secara berkala kita sisihkan bagian dari pendapatan kita untuk membeli emas, baik bentuknya emas batangan atau perhiasan emas, sehingga strategi yang tepat adalah cost averaging. Kalau menurut Jennifer, kalau menurut Jennifer, emas perhiasan itu idealnya dikoleksi berapa gram sih untuk milenial nih, untuk pemula nih minimal? Kalau untuk cincin sendiri biasanya kisarannya sekitar 3 gram. Kalau 3 Oke. gram misalnya dengan kadar 18 karat, ya sekitar di bawah 3 juta rupiah. Jadi Mhm. biasanya yang mulai basic-basic dulu dari segi cincin, terus kemudian anting, liontin, biasanya di bawah 3 gram itu udah bisa dapat seperti produk kita yang kualitas bagus dan diamond look. Jadi Oke. dengan budget di bawah 3 juta kita udah bisa punya itu semua. Oke. Nah, kalau dari segi model ini kan sebenarnya tergantung preferensi orang ya, Jennifer. Tapi kalau menurut Jennifer sendiri model apa sih yang menjadi tren atau banyak diminati nih terutama saat pandemi corona? Model klasik kah atau mungkin pembuatannya yang makin rumit gitu, seperti apa? Kalau dari segi model sih kita lihat bervariasi ya, jadi nggak ada yang spesifik, model seperti apa. Terutama saat ini kan kita banyak inisiatif dengan, selebriti ternama tanah air. Jadi memang, kita membuat koleksi-koleksi yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing selebriti. Nah, itu juga modelnya beraneka ragam, ada yang modelnya basic, simple, ada juga yang lebih fashion, dan kita Hmm. lihat trennya itu penjualannya itu sama sama bagusnya. Oke Jennifer, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman dari sosial media, dari @nurani_emil. Kalau baru mau mulai investasi emas perhiasan, mending berapa persen nih dari portofolio kita? Mbak Jennifer. Oke, kalau dari saya sendiri sih saat ini sekitar 10% ya, mungkin nanti yang lebih bisa menjawab teman-teman dari financial planner gitu ya. Kalau dari saya sih sekitar 10 sampai 20% lah. Tapi di saat Oke. pandemi seperti saat ini, kalau saya sendiri saya justru menambah portfolio emasnya, karena kan banyak ketidakpastian ya. Jadi Mhm. emas itu kan paling aman, karena sifatnya safe haven. Oke, justru sebaiknya ditambah ya portofolio investasinya. Terus ada pertanyaan nih dari teman-teman di sosmed lainnya, ini ada dari @jaibun. Untuk mana nih investasinya, emas kalung, cincin, atau gelang? Terus ada juga dari @anindifebrika. Ada skema pembelian terbagus nggak sih supaya investasi emas perhiasannya supaya bisa lebih cuan? Seperti apa Jennifer? Oke, jadi kalau dari jenis jenis perhiasan emas sih sebenarnya nggak ada pengaruh, jadi semuanya sama-sama nilainya itu sama gitu ya, mau itu cincin, kalung, ataupun anting, karena yang dinilai itu dari segi kadarnya dan juga dari segi gramnya. Jadi ya tentu aja kalau kadarnya semakin tinggi, pasti nilainya akan semakin tinggi juga gitu, dan kemudian gramnya akan mengikuti. Misalnya memang kita punya kemampuan untuk mengusahakan gram yang lebih tinggi, pasti itu kan nilainya juga akan lebih tinggi. Tuh, kalau Hmm. misalnya tadi tips untuk yang paling cuan adalah balik lagi kalau ngomongin emas pasti ke kadar gitu. Jadi usahakan membeli perhiasan emas yang udah tersertifikasi SNI kadar emas pas. Jadi bisa diterima secara internasional karena memang kadarnya sudah diakui dan disertifikasi.